lalu menjadi beranak pinak tadi, lalu bersuku-suku, lalu berbangsa-bangsa, sehingga sampai sekarang. Inilah anak cucu Adam tadi nyata kepada diri kita. Sedangkan diri kita ini adalah kenyataan Allah, atau yang disebut dalam bahasa tasawuf dinamakan mazhar, atau yang disebut dengan ahwan. Nah, ahwan itu peristiwa, keadaan, dan alam. Inilah sebagai mazhar Allah, wujud daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua kenyataan yang bermacam ragam ini disebut kasrah. Jadi yang beraneka ragam itu disebutnya adalah kasrah. Yang beraneka ragam, anak cucu Adam tadi beraneka ragam. Ada bangsanya bangsa Cina, bangsa Melayu. Nah, begitu juga suku-sukunya tadi, ada suku orang Dayak, ada suku orang Jawa, dan lain sebagainya. Jadi sesungguhnya diri insan manusia tadi adalah satu kesatuan. Satu juga diri insan manusia tadi adanya. Nah, asalnya Adam tadi, nah yang namanya Adam tadi tercipta daripada rupanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Adam ini merupakan kenyataan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang Allah sendiri memberi gelar kepadanya sebagai khalifah. Jadi yang namanya khalifah itu adalah wakil daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang disebut dengan khalifah. Nah, jadi Adam itu merupakan wakil daripada Allah, yang bahasa kerennya disebut dengan khalifah, atau itu adalah wakil atau ganti daripada Allah. Karena apa? Karena manusia itu sendiri pada hakikatnya tiada lain dirinya berasal daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang mulia itu adalah Allah. Jadi sebagus-bagus bentuk, sebagus-bagus rupa yang dicipta Allah adalah Nabi Adam alaihissalam. Jadi Adam itu yang paling bagus bentuknya, yang paling bagus rupanya, dicipta Allah daripada rupanya. Jadi paling bagus daripada malaikat dan binatang, paling bagus. Nah, cuma karena Adam ini beranak pinak, lalu berbangsa-bangsalah anak cucu Adam ini. Kadang-kadang anak cucu Adam ini merasa kesukuannya paling bagus, merasa kebangsaannya paling bagus, lalu menjelek-jelekanlah dirinya kepada orang lain, kepada bangsa lain, kepada suku lain, merasa diri paling benar, diri paling bagus, diri paling mulia, atau paling keturunan yang paling bagus di atas muka bumi ini. Padahal yang paling bagus adalah diri yang benar-benar beriman dan bertakwa kepada Allah. Jadi diri yang paling bagus dan benar tadi adalah diri yang benar-benar beriman dan bertakwa kepada Allah. Bagaimanakah ciri seseorang yang benar-benar beriman kepada Allah? Di antaranya adalah dirinya sudah melihat akan Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti yang dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaklah engkau melihat Allah. Nah, hendaklah, kata Rasulullah, engkau melihat Allah di dalam engkau beribadah itu, hendaklah engkau melihat Allah. Setelah dia melihat Allah, barulah mantap imannya, barulah kokoh imannya. Jadi kuat dan kokoh imannya ketika dirinya sudah melihat akan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Bukan berarti orang yang tak melihat Allah tidak beriman. Bukan berarti. Kalau masalah ucapan, ini masalah ucapan. Siapapun anak cucu Adam ini atau Bani Adam ini bisa mengucapkan ikrar, sumpah, dan janji kepada Tuhan. Bisa. Tetapi bukan ukurannya adalah ucapan. Jadi orang kafir pun, yang dinamakan orang kafir tadi, kalau sekedar ucapan, sekedar ikrar, semua orang bisa. Nah, cuma di sini yang mentitik beratkan, benarkah dirinya sudah melihat akan Allah Subhanahu wa taala? Benarkah dirinya benar-benar berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala? Ini yang harus ditekankan kepada diri kita. Jangan kita tanyakan pada orang lain, tanyakan kepada diri. Tanyakan kepada dirimu. Kalau cuma masalah ucapan, semua orang bisa. Bani Adam, anak cucu Adam ini bisa. Semua orang pun bisa kalau cuma masalah ucapan. Artinya aku beriman kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, percaya kepada para nabi dan rasul. Apa artinya iman kalau selama ini engkau belum melihat akan Tuhanmu, ataupun setidak-tidaknya engkau belum mengenal akan Tuhanmu tadi? Jadi bagaimana bertuhan dengan sesungguhnya? Bertuhanlah engkau, kata Rasulullah tadi, di dalam beribadah tadi, engkau harus melihat akan Allah Subhanahu wa ta'ala.